Halo guys, di video ini saya ingin menjelaskan tentang tutorial untuk 3D modeling dan assembly piston pada aplikasi Inventor. Nah, buat pecinta otomotif nih, tentu mendengar kata piston bukanlah sebuah hal yang asing lagi dalam keseharian kita. Nah, part yang saya modelkan ini merupakan komponen-komponen piston pada mesin mobil yang dikumpulkan kemudian dirakit menjadi satu kesatuan. Nah, part yang saya modelkan terdiri atas beberapa bagian yaitu piston head, piston rod cap, piston pin, dan juga bolt. Nah, piston merupakan mesin sumbat yang terpasang pada silinder mesin pembakaran dalam silinder hidrolik, pneumatik, dan juga silinder pompa. Nah, namun piston tidak hanya terdapat pada mesin kendaraan, akan tetapi juga terdapat pada jenis mesin lainnya seperti kompresor udara, konverter hidrolik, dan pompa ban manual. Nah, geometri piston merupakan perubahan telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan hidup pada suhu yang lebih tinggi. Profilnya lancip lurus. Sekarang mereka menggunakan mesin CNC untuk membuat profil barel pada piston. Lokasi pin pergelangan tangan batang penghubung yang lebih panjang. Piston dulu memiliki pinggiran ekor yang juga lebih panjang. Piston ke bor memiliki clearance-nya lebih ketat, biasanya 0,001 hingga 0,005 inci atau kurang. Kemudian beberapa piston memiliki clearance 0 cocok dimungkinkan oleh pelapis pinggiran anti lecet gesekan rendah. Kemudian ada piston crown atau bagian atas pada piston. Piston crown ini bentuknya di bagian atas telah berubah-ubah dari zaman ke zaman. Piston atasan piston datar telah digantikan oleh piston yang sudah dished, berkubah, dan piston dengan kontur rumit untuk memutar campuran bahan bakar dan mendorong atomisasi bahan bakar yang lebih baik. Nah, bentuk crown dari piston ini mengontrol pergerakan udara dan bahan bakar saat piston muncul pada langkah kompresi. Nah, pada gilirannya mempengaruhi laju pembakaran dan apa yang terjadi di dalam ruang bakar sangat mempengaruhi pada bagian kontur piston crownnya ini. Nah, kemudian ada piston ring. Piston ring merupakan area paling kritis untuk manajemen panas dalam piston. Kemudian gerakan cincin kompresi atas ke atas lebih dekat ke atas piston. Nah, paduan yang lebih kuat anodisasi alur cincin atas dan menggunakan bahan cincin yang lebih keras. Ductile iron atau steel top ring digunakan pada banyak mesin model lama dan juga mesin kinerja. Cincin baja mengungguli cincin besi cor beberapa cara, yaitu mengurangi konsumsi minyak, menyegel lebih baik agar tidak terlalu bertiup, mengurangi kausan hingga 50% lebih sedikit, mengurangi risiko kerusakan juga, dan mengurangi gesekan. Nah, cincin dari tahun ke tahun semakin kecil. Cincin piston tegangan rendah mulai muncul di banyak mesin. Jadi menurut xengineer.org/automotive engineering tentang artikelnya yang berhubungan dengan internal combustion engines atau ICE component system, mereka membahas artikel tentang piston. Nah, dari sini saya mendapatkan fungsi dan cara kerja piston, yaitu fungsi utamanya adalah mengubah volume dari silinder. Perubahan volume terjadi karena piston mendapat tekanan dari isi silinder atau sebaliknya. Piston menekan isi silinder. Nah, piston yang menerima tekanan dari fluida yang selanjutnya mengubah tekanan tersebut menjadi sebuah gaya yang linear. Nah, secara singkat, fungsi dari piston adalah mengubah volume silinder tadi. Nah, namun beberapa cara kerja piston adalah pertama, menghisap udara ke dalam silinder. Nah, piston ini mampu menghisap material pembakaran yang berasal dari luar agar masuk ke dalam silinder. Cara kerjanya adalah dengan piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah ketika saat langkah hisap. Maka secara otomatis terjadi pembesaran volume silinder. Selanjutnya pembesaran volume tersebut akan menyedot material pembakaran, yaitu udara dan bensin, yang telah berkumpul pada intake manifold masuk ke dalam silinder. Yang kedua, piston juga dapat mengkonversi material di dalam silinder. Fungsi berikutnya adalah mengkompresi atau menekan material pembakaran yang sebelumnya telah teresap agar lebih mudah terbakar dan daya bakarnya lebih besar. Cara kerjanya adalah dengan tidak berbeda jauh dengan siklus mesin patak biasa. Sesuai langkah hisap itu langkah kompresi. Untuk menggerakkan langkah kompresi, maka piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dalam posisi tertutup. Dengan demikian menyebabkan pengecilan volume silinder. Tetapi di dalam silinder itu masih terdapat material pembakaran
Dengan begitu material pembakaran akan terkompres. Proses ini akan memudahkan langkah pembakaran dan akan memperbesar daya bakarnya. Yang ketiga, fungsi piston adalah mengkonversi daya ekspansi pembakaran menjadi gerakan energi mekanik. Yang ini mengubah energi ekspansi menjadi energi mekanik dapat dilihat secara kasar mata. Nah, cara kerjanya adalah dengan ketika di akhir langkah kompresi seharusnya kan busi akan menyala dan proses pembakaran akan terjadi. Melalui pembakaran ini akan menghasilkan ledakan di dalam silinder. Dari ledakan tersebut adalah panas. Nah, energi ekspansi dan gas sistem pembakarannya itu adalah panasnya. Nah, yang digunakan sebagai daya mesin adalah energi ekspansinya. Akan tetapi daya ekspansinya ini bentuknya masih belum dapat digunakan. Untuk dapat digunakan, maka harus diubah terlebih dahulu menjadi energi mekanik. Nah, piston yang sebelumnya berada pada posisi titik mati atas akan terdorong oleh energi ekspansi tersebut. Dengan begitu, piston akan terhempas kembali ke titik mati bawah. Yang keempat, fungsi piston adalah mendorong gas sisa pembakaran keluar. Nah, di sini piston terhempas ke titik mati bawah. Piston akan kembali bergerak ke titik mati atas karena ada mekanisme engkol yang membelokkan energi yang didapat piston agar kembali bergerak. Ketika piston bergerak kembali ke titik mati atas, maka akan terjadi pengecilan volume silinder saat katup buang terbuka, sehingga gas buang dapat terdorong ke atas. Kemudian ada beberapa syarat dalam kerja piston. Yang pertama itu piston harus ringan, sebab piston hanya media untuk menjalankan siklus mesin. Bila bobot mesin tergolong berat, maka energi pembakaran akan lebih banyak terresap untuk mengarahkan piston itu sendiri, sehingga power atau kekuatan yang dihasilkan akan menjadi lemah. Nah, kemudian tahap kedua adalah tahap terhadap daya ekspansi atau ledakan. Secara sadar, mungkin Anda tidak menyangka bahwa di dalam mesin itu terjadi ledakan secara terus-menerus. Hal ini karena piston memang dapat menahan ledakan tersebut dan mengkonversi mekanik sehingga daya ledak tidak bocor keluar. Yang ketiga adalah tidak fleksibel dan tahan pemuaian. Bahan pembuatan piston berasal dari logam dan sifat logam tersebut memuai bila terkena panas terlebih di dalam silinder. Pembakaran dapat menghasilkan panas yang tinggi. Oleh karenanya, sebuah piston harus dibuat dengan menggunakan campuran logam khusus agar memiliki pemuaian yang sangat minim dan tidak fleksibel. Nah, kemudian menjadi catatan bagi kita, ring yang terdapat pada bagian piston merupakan kunci mengapa piston dapat bergerak dengan ringan di dalam silinder. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ring piston itu dapat menahan daya ekspansi pembakaran agar tidak bocor keluar. Ring piston ini merupakan plat tipis yang merapatkan celah piston antara piston dan blok silinder sehingga tidak terjadi kebocoran pada pistonnya. Sebenarnya piston dan blok silinder tidak bergesekan. Hal inilah mengapa piston dapat bergerak dengan ringan. Alasannya karena ada celah piston dan blok silinder terlihat lebih besar, dan kemudian ring piston akan menahan posisi piston agar tidak terjadi gesekan dengan blok silinder. Kemudian saya akan menjelaskan short specification dari piston yang telah saya desain. Menurut NASA atau National Aeronautics and Space Administration di Amerika Serikat yang memiliki artikel tentang High Strength Aluminum Casting Alloy for High Temperature Application. Bahan piston adalah paduan dari mana piston dibuat tidak hanya menentukan kekuatan dan karakteristik keausannya, tetapi juga karakteristik ekspansi termalnya. Nah, banyak piston yang dibuat dari paduan aluminium hipotetik seperti SAE 332 yang mengandung silikon 8,5 hingga 10,5%. Hari ini kita melihat banyak piston paduan eutektik yang memiliki silikon 11 hingga 12% dan paduan hipertetik yang memiliki silikon 12,5 hingga lebih dari 16%. Nah, piston yang ditempat telah lama digunakan dalam aplikasi kinerja dan mesin diesel. Dua paduan yang paling umum digunakan dalam piston tempa atau forge adalah dengan kode material 4032 dan 2618. Jadi di sini ada strength of material yang dimiliki oleh piston yang saya desain, yaitu dengan material aluminium, maka tensile strength maksimal yang dimiliki oleh piston saya adalah 600 MPa, kemudian yield strength-nya adalah 294 MPa, elongation at break-nya adalah 44%, dan kemudian reduction of area-nya adalah 67%. Kemudian ukuran head yang saya miliki adalah dengan diameter silinder 127 mm
dan tinggi 82,5 mm. Dan conrod atau connecting rod yang saya memiliki tinggi 191,5 dan ditambah 50,8 mm pada bagian tutupnya, yang menghasilkan tinggi total adalah 241,3 mm dan lebarnya adalah 120,65 mm. Nah, piston yang saya desain ini saya dapatkan dengan referensi LPR Auto Parts. Kemudian disclaimer dulu untuk teman-teman, di sini saya tidak menggunakan banyak webcam karena saya belum sempat baca silabus terlebih dahulu, kemudian silabus baru diberikan di akhir. Saya baru mengetahui hal itu. Cuman di sini kedua saya ingin mengklarifikasi untuk pemodelan pada piston. Saya akan menggunakan appearance-nya adalah tembaga atau kuningan karena pada saat assembly nanti itu lebih mudah untuk kita lihat garis-garisnya, karena aluminium pada Inventor ini berwarna putih sehingga tidak dapat kita lihat garis-garisnya dengan jelas pada saat melakukan assembly. Nah, kemudian di akhir sesi, pada saat setelah selesai assembly, saya akan mengganti semua material tersebut menjadi aluminium. Oke, kita mulai dengan pemodelan 3D modeling. Mulai dari piston head. Oke guys, yang pertama saya akan menggambar piston head. Start to di sketch, pilih XY plane. Kemudian dari XY plane saya akan menggambar sebuah garis. Sebuah garis yang dimulai dari titik sini ke sana sepanjang 63,5 cm. Milimeter maksud saya. Kemudian dari sini saya tarik ke bawah sejauh 81,28. Kemudian saya menarik ke kiri sepanjang 6,35. Dan saya tarik ke atas. Oke. Saya akan menggunakan arus bebas. Kemudian yang sini saya tentukan sebagai 19. Oke. Finish sketch. Dari sini saya akan mengekstrud. Saya akan merevolve dengan pilih profile yang ini. Oke. Kemudian di sini saya menggantinya material dengan brush satin. Kemudian saya akan menggambar pada XY plane. Start to di sketch. XY plane. Slash graphic. Saya akan menggambar di sini sebuah kotak kecil untuk piston ring biar bisa masuk. Saya akan menggambar rectangle 2 point. Kemudian dimensionnya saya milih di sini setinggi 7,62 mm. Kemudian di panjang ininya 3,81. Dimension ini 3,81 mm. Kemudian saya memilih panjang ini 1 inci atau 2,54 mm. Oke, kemudian dari sini saya revolve. Saya revolve bagian yang ini untuk memotong cut dengan axis Y plane. Y axis. Profil yang saya pilih adalah ini. Oke. Jadi di sini sudah terpotong. Kemudian saya akan menggunakan rectangular pattern. Di sini saya memilih feature yang ini. Kemudian directionnya Y axis. Saya pilih 3 dengan spacingnya
7,62 mm ke bawah. Oke. Kita memiliki hasil seperti ini. Oke. Kemudian saya akan membuat lubang di tengah-tengahnya, yaitu dengan saya memilih XY plane kembali, kemudian slash graphic. Oke. Kemudian saya akan menggunakan construction pada project cut edge. Kemudian dari sini saya akan membuat sebuah rectangular 2-point center. Oke. Kemudian dimensionnya ini 76,2 mm. Kemudian ini saya pilih 38,1 mm. Kemudian saya akan menggunakan horizontal constraint pada titik yang ini. Dengan titik yang ini. Kemudian saya akan melakukan extrude ke 12 sisi dengan cut. Kemudian kita mendapatkan hasil seperti ini. Setelah itu saya akan membuat bottom, kita putar. Dari sini saya akan membuat bagian yang ada tenuknya, yaitu dengan start sketch, kemudian dengan rectangle. Saya memilih untuk membuat 2-point center di sini. Di sini dengan ukuran 50,8 mm. Dan di sininya saya pilih 19 mm. Klik OK. Kemudian constraint. Titik tengah. 15,88 mm. Sekarang saya akan extrude
sepanjang 63,5 mm. Kemudian saya mirror bagian ini pada mirror plane yang ini. Terus saya akan menggunakan fillet sebesar 28 mm di sini. Fillet 28 mm di sini. Kita apply. Sekarang saya akan membuat hole di sini, sketch di sini, kemudian circle 25,4 mm, kemudian dimension jarak dari sini ke sini 25,4 mm. Kemudian sekarang saya akan menggunakan extrude ke belakang dengan posisi cut, distance-nya to all. Oke, kita apply. Dengan posisi ini kita akan menggunakan fillet sebesar fillet di berbagai tempat. Yang di sini kita akan menggunakan 12,7 mm. Kemudian kita apply sebesar 10 mm di keempat sisi sini. Kemudian menggunakan 5 mm di sini. Kita apply. Oke, seperti inilah piston head kita. Kemudian kita lanjutkan dengan piston rod di gambar kedua. Oke, yang kedua saya akan membuat piston rod. Pertama saya pilih XY plane, kemudian di sini saya akan menggambar rectangle, 2 point rectangle. Kemudian bebas, tinggi dan ininya bebas. Kemudian oke, dimension saya ingin tingginya 38,1 mm.
Oke, kemudian saya menggambar line di atas ini. Oke, kemudian line-nya sepanjang 152,4 mm. Kemudian saya pilih coincident constraint, memilih titik tengahnya dengan titik tengah yang dimiliki di sini. Kemudian saya menggambar circle pas di titik sini dengan besar 50,8 mm. Kemudian oke, saya akan menggunakan offset di lingkaran yang ini sebesar 12,7 mm. Kemudian saya akan menggambar satu buah lingkaran lagi di sini, di titik yang ini sebesar 76,2 mm dengan offset yang sama. Kemudian saya akan menggunakan coincident constraint pada titik yang ini ke titik yang ini. Kemudian oke, saya akan menggunakan construction di setiap titik ini. Kemudian saya akan menggambar sebuah line yang menyambungkan dua bidang lingkaran ini. Kemudian saya akan menggambar line juga di sini. Oke. Kemudian saya akan menggunakan vertical constraint di kedua titik ini. Saya akan menggunakan trim untuk memotong bagian sini. Oke. Extrude. Saya akan mengekstrud bagian bagian ini symmetrical dengan ukuran 24,13 mm. Kemudian saya akan mengganti bahannya terlebih dahulu menjadi brass satin. Kemudian saya akan mengeluarkan sketchnya, visibility shear sketch. Kemudian saya akan menggunakan extrude lagi pada lingkaran yang ini. Kemudian distance-nya saya akan menggunakan 1,75 mm. Oke, kemudian saya akan menggambar ini sketch saya hide dulu. Kemudian saya akan menggambar di sini project geometry, pilih bidang yang ini. Oke, kemudian saya akan menggambar sebuah lingkaran pas di titik tengahnya. Saya akan menggambar sebesar 19,05 mm. Kemudian saya akan menggunakan extrude sepanjang 25,4 mm. Kemudian saya akan menggambar di sini lagi new sketch.
project geometry. Saya akan menggambar sebuah circle di titik tengah sini. 9,52 mm. Oke. Extrude ke dalam dan kita tarik. Oke. Sekarang saya akan menggunakan mirror. Pada plane yang ini dan yang ini, pada feature yang itu, kemudian pada plane yang ini. Oke. Setelah itu saya akan menggambar di sini. Start sketch. Menggambar sebuah rectangle. Ukurannya bebas. Oke, kita okekan. Kemudian project geometry pada bidang yang ini. Oke. Kemudian menggunakan dimension. Jaraknya 7,62 mm. Menggunakan ini, menggunakan horizontal constraint. Pada titik tengahnya dengan titik tengah yang ini. Oke, kemudian saya akan menggunakan coincident constraint. Untuk titik yang ini dan yang ini. Kemudian saya akan menggambar ini sebagai project geometry, sehingga saya bisa meletakkan poin di titik ini. Kemudian saya akan menggunakan dimension di kedua bidang ini sebesar 4,5 mm. Kemudian saya akan menggambar arc di sini. Kemudian oke, menggunakan coincident constraint, menggabungkan kedua ininya. Kemudian saya akan menggunakan extrude pada bagian ini ke dalam sebesar 6,35 mm. Oke. Menggunakan mirror pada feature yang ini dan pada plane yang ini. Oke, sehingga di kedua sisinya dia bolong. Kemudian saya akan menggunakan fillet sebesar 2,54 mm di tiap sisi yang sini. Apply. Kemudian juga pada tiap sisi yang sini. Apply. Kemudian pada sisi yang sini juga. Kemudian pada sisi yang sini
dan kemudian sisi yang sini. Oke, kemudian pada sisi yang bagian dalam sini saya akan memberi radius 1,5 inci, yaitu 1,27 mm bagian yang ini nih. Oke, kita sudah menyelesaikan piston rod. Seperti ini bentuknya. Oke, kita lanjutkan ke piston rod cap. Oke, sekarang saya akan membuat piston rod cap. Yang pertama kita akan memulai start to the sketch dulu. Pilih XY plane, saya akan menggunakan XY plane, kemudian start to the sketch. Saya akan menggambar di sini 76,2 mm lingkaran. Kemudian saya klik OK. Saya akan menggunakan offset. Di sini saya akan menggunakan offset sebesar 12,7 mm. Kemudian saya akan menggambar line di sini. Kemudian saya akan menggunakan horizontal constraint. Di titik yang ini dan titik tengah. Kemudian saya akan menggunakan trim di titik sini dan sini. Dan finish sketch. Saya akan mengekstrud. Oh ya, by the way, ini sudah diganti bracetin materialnya. Kemudian saya akan menggunakan extrude. Di kedua arah, kemudian sebesar 24,13 mm. Oke, kemudian saya akan menggambar 2D sketch di sini. 2D sketch yang akan saya gambar sebesar 19,05 di titik sini mm, sebuah lingkaran. Kemudian saya akan menggunakan extrude ke belakang sebesar 15,25. Oke, saya akan menggunakan extrude-nya sebagai join. Kemudian dari yang sini saya akan menggunakan sketch 5 sebagai visibility. Kemudian yang ini saya akan new sketch. Kemudian saya menggunakan project geometry di titik yang lingkaran ini, sehingga lingkaran ini akan membentuk sebuah lingkaran di sisi setelahnya. Kemudian saya akan menggunakan extrude. Di sini saya akan mengextrude pada profile yang ini sebagai cut, dan kemudian menggunakan taper sebagai 3. Oke. Kemudian di sini saya akan menggambar sketch yang ini saya akan matikan dulu visibility-nya. Setelah bentuk yang seperti ini, saya akan menggambar hole di sini. Kemudian hole di sini akan saya tengahkan. Hole di sini menggunakan clearance hole dengan non-Z dan socket head cap screw dengan size 5/16. Oke, kemudian through all, direction-nya default. Oke, saya akan oke-kan. Kemudian dari posisi kita sekarang, kita dapat mirror. Kita akan menggunakan efek mirror.
mirror pada extrusion 5, 6, dan juga hole 1 pada plane yang YZ. Pada plane yang YZ plane. Oke, kita akan klik OK. Kemudian dari sini kita akan menggunakan fillet sebesar 1 inci atau 2,54 mm di sini dan di sini. Kita pencet OK. Kita bisa lihat yang kita dapatkan adalah hasil sebagai berikut. Ini adalah piston rod cap yang telah saya gambar. Oke, yang terakhir saya akan membuat piston pin. Ya, ini cukup gampang menurut saya karena hanya sebuah pin. Kemudian di sini saya akan menggambar start to the sketch dengan XY plane seperti biasa. Kemudian menggambar dua buah lingkaran dari titik tengah. Yang pertama berdiameter 12,7 mm dan kemudian yang kedua 25,4 mm. Kemudian saya akan mengekstrud symmetrical sepanjang 69,85 mm. Kemudian saya akan mengganti materialnya dengan brass satin. Kemudian saya akan menggunakan chamfer. Yang saya gunakan adalah chamfer dengan metode distance and angle. Yang pertama saya akan memilih face-nya. Face-nya akan saya pilih dua face di sini. Kemudian yang pertama distance-nya 2,5 mm dan angle-nya 45 derajat. Kemudian saya akan memilih face-nya. Face yang saya pilih di sini, kemudian angle yang saya pilih di sini 45 derajat. Saya pilih apply. Kemudian yang di sini saya pilih apply. Oke. Piston pin kita sudah selesai. Cukup segitu. Oke, di sini saya ingin menambahkan bush. Kita start to the sketch. Kemudian menggambar circle 25,4 dan juga circle satu lagi sebesar 50,8 mm. Kemudian kita menggunakan finish sketch. Kita 3D model extrude. Kita pilih bidang yang ini sebesar 31,75. Kemudian kita fillet sebesar 1 inci atau 2,54 mm di tiap sisinya. Oke, selesai. Kita lanjutkan ke bolt. Oke, saya ada satu tambahan, yaitu saya lupa untuk menggambar bolt. Kemudian pertama saya akan menggambar bolt dengan polygon. Di sini saya akan menggunakan 6 side. Kemudian di sini saya klik OK. Terus kita pilih dimension. Dimensionnya kita pilih 13. Kemudian di sini menggunakan constraint. Saya akan extrude sebesar 7,5 mm. Kemudian OK. Di sini saya new sketch. Saya gambar circle sebesar 13 mm. Kemudian saya extrude. Extrude-nya direction-nya ini. Kemudian kita intersect 7,5 mm. Pilih all. Kemudian more, taper kita pilih 45 degree. Oke. Kemudian di sini kita pilih new sketch, circle. Kita gambar 8,4 mm. 8,43. Kemudian oke. Kita pilih extrude sepanjang 41 mm.
Oke. Oh, bentar. Saya extrude sepanjang 41,5 mm. Kemudian di sini saya akan menggambar memberikan chamfer sebesar 1 mm. Kemudian di sini saya akan memberikan fillet sebesar 1 mm. Kemudian di sini saya akan membuat thread. Nah, threadnya itu face-nya ini kita pilih 25,4 mm. Kita oke. Kemudian saya akan menggunakan bahannya chrome polished. Oke. Oke, di sini saya akan mulai untuk melakukan assembly. Yang pertama kita place semua komponennya, mulai dengan piston head. Oke, kemudian kita place lagi piston rod cap. Kemudian kita place lagi piston rod, sekarang piston rod cap. Kemudian kita place 2 buah bolt. Kemudian kita place bush. Oke, sebelumnya bushnya sudah saya ganti material appearance-nya dengan brass satin seperti biasa ya. Di video sebelumnya saya kelupaan, kemudian saya menambahkan piston pin di sini. Kita klik OK. Kita mulai dengan constraint. Kita constraint bagian yang ini dengan yang ini. Kita apply, kemudian kita tarik. Kita constraint lagi bagian yang ini dengan lubang yang di sini. Kita apply, kemudian lubang yang ini dengan lubang yang ini kita apply, kemudian kita masukkan constraint bolt, apply yang ini, apply, kemudian kita tarik yang ini, kita constraint, lingkaran yang ini dengan yang ini, kita apply, kemudian yang ini juga. Dengan lingkaran yang di sini. Oke. Kemudian kita masukkan constraint, kita melakukan constraint dengan bushnya kita constraint dengan lubang yang ini. Kita apply, kemudian samakan lubang yang ini dengan yang ini, kemudian kita constraint ini, kita apply, kemudian saya tarik. Nah, di sini kita constraint lagi lingkaran yang di luar posisi conrod dengan bagian yang ini. Kita apply, kemudian kita lakukan constraint di piston pinnya. Kita apply, terus lingkaran yang ini dengan lingkaran yang di luar sini. Kita memiliki front view sebagai berikut. Oke. Kemudian saya ganti dulu appearance-nya dengan aluminium flat di
segala material yang ada. Oke, aluminium flat. Yang ini aluminium flat. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, brass satin hanya digunakan untuk assembly, karena di assembly ini brass satin warna aluminium itu putih, sehingga ketika kita constrain, garis-garis yang di dalam sini tidak terlihat dengan jelas. Oke, kemudian yang terakhir di bushingnya kita juga ganti warna appearance-nya dengan aluminium flat. Nah, materialnya kita sebelumnya sudah saya ganti dengan aluminium 6061, karena aluminium yang sebelumnya saya sempat sebutkan itu materialnya adalah Si332, yaitu tidak terdapat di materi di kategori inventor ini, sehingga kita menggunakan 6061 ini. Oke, kita lanjutkan ke assembly drawing. Oke, di sini saya akan melakukan assembly drawing. Pertama kita place view di base, kemudian kita gunakan ini yang sudah saya lakukan exploded view di presentation. Kita taruh di bagian sini. Kemudian kita oke. Kemudian kita taruh lagi satu lagi, assembly 1. Kita open. Kita bikin 2 sided view, kemudian skalasnya 1:1. Kita taruh di sini. Oke, kita oke. Ini kita pindahkan sedikit ya ke tengah. Kemudian kita pertama akan melakukan parts list. Parts list ini dokumennya saya ambil dari assembly 1. Dari assembly 1, kemudian kita akan klik OK. Taruh tabel di bawah sini. Kemudian kita edit itemnya. Kita akan melakukan renumber item, kemudian tabel layout, kita headingnya pilih dari bawah, kemudian directionnya naik ke atas, lalu kolom choosernya kita tambahkan material, kita move up, kita oke, seperti ini. Lalu kita melakukan sketch, kita akan menggunakan breakout di sini. Nah, sketch ini saya mulai dengan line-nya saya taruh di sini kira-kira. Kemudian karena saya ingin menunjukkan bushing di dalamnya, oke, kita finish sketch, kita lakukan breakout from point ini 0. Oke, kita mendapatkan view yang ini. Lalu kita pilih annotate balloon. Lalu kita dapat mengkategorikan part-part ini. Ini adalah part 4, yaitu bush. Kemudian kita kategorikan masing-masing. Lalu ada piston rod dan piston rod cap. Dan juga bolt. Kemudian yang ini kita akan pertama piston head tentunya. Lalu kemudian piston bush
bush di sini. Lalu ada piston pin. Kemudian conrod, piston rod. Lalu ada piston rod cap. Dan yang terakhir bolt. Oke. Kita memiliki assembly drawing sebagai berikut. Nah, di sini mirip dengan yang tadi, namun hanya saja part yang kita masukkan harus kita menggunakan balonnya satu-satu. Pertama kita base. Oke, kita klik piston head terlebih dahulu. Kita gunakan view yang ini. Kita pindahkan ke atas. Oke, skala 1:1. Kita base lagi. Kita base piston rod. Kita putar terlebih dahulu. Kemudian taruh satu lagi. Kita taruh di atas ini. Kita klik OK. Sama dengan yang tadi, posisi ukuran kertasnya adalah A1. Kemudian kita masukkan bolt. Bolt ini saya berikan ukuran 2:1. 2:1. Kita akan gunakan view yang ini dan yang ini. Kita posisikan di atas. Kemudian kita base lagi. Kita masukkan piston rod cap. Piston rod cap kita open. Kemudian taruh satu buah lagi. Kita pindahkan ke sini. Kita klik OK. Dan kemudian tambahkan satu lagi, yang terakhir adalah piston pin. Piston pin dengan ukuran 2:1. Dengan posisi, dengan posisinya yang seperti ini. Skala 2:1. Kita pindahkan ke sini. Kita klik OK. Sama seperti tadi, saya akan membuat tabel terlebih dahulu. Parts list. Dokumennya adalah assembly. Kita taruh di bawah sini. Nah, sama seperti tadi, kita akan edit part list, label layout, headingnya taruh bawah, naik ke atas, kita apply. Nah, kemudian kita tambahkan material, add, kita move up, oke. Kita oke. Nah, sesuai dengan list yang ini, maka kita akan membuat tulisan di sini. Jadi ini adalah part 1-nya piston head, part 2-nya piston rod cap, part 3 piston pin, part 4-nya piston rod, dan part 5-nya bolt. Nah, kemudian kita akan membuat sketch circle sebesar 15 mm. Di sini juga sebesar 15 mm. Kemudian di sini 15 mm. 15 mm. Dan terakhir di sini 15 mm. Ini sketch. Kita tambahkan teks. Di sini adalah 1.
sepertinya kurang besar. Kita tambahkan teks sebesar 6, 1. Oke. Kemudian di sini adalah 4. Kemudian di sini adalah 5. Di sini adalah 2. Kecilan. Di sini adalah 2. Dan di sini adalah 3. Di sketch. Oke. Sudah sesuai dengan tabel. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan beberapa teknik untuk melengkapi gambar-gambar berikut. Yang pertama, saya akan mengannotate titik tengah ini. Kemudian saya akan menggunakan dimension untuk mengukur panjangnya. Dimension. Oke. Kemudian ini adalah diameter. Dan kemudian saya nambahkan dimension ini. Dan saya menambahkan dimension bagian sini. Kemudian saya juga menambahkan dimension di bagian sini, R10 sebagai filletnya. Kemudian juga dimension di bagian sini, fillet sebesar R5. Kemudian saya menambahkan dimension di sini 25,4. Kemudian saya juga menambahkan dimension yang sini dan dimension yang sini juga. Lalu ada dimension yang di sini. Lalu ada dimension yang ini. Dan yang terakhir di sini, lupa saya ingin juga yang di sini R28 sebagai fillet, dan juga kemudian ada yang di sini 1,28. Terus kemudian kita pindah ke sini. Nah, di sini ada dimension yang ini sebesar 1 inci. Kemudian ada dimension yang ini. Lalu kemudian ada dimension yang ini. Dan terakhir dimension yang ini. Setelah itu juga ada dimension yang ini. Kemudian yang ini. Serta ada
fillet di bagian sini dan terus dari titik sini ke titik tengah sebesar 15,88. Oke, kemudian pindah ke sini. Kita pertama akan melakukan sketch dulu. Di sini kita akan melakukan line. Finish sketch, kita break out. Kita break out sebesar 12 cm, 12 mm. Oke. Di sini saya akan melakukan annotate pada titik ini. Kemudian saya akan mengukur dimension dari titik ini, kemudian mengukur ini, lalu ukuran diameter yang ini dan yang dalamnya. Terus kita akan ukur diameter yang ini. Terus juga kita akan mengukur dari titik tengah yang ini. Titik tengah yang ini. Oke. Terus kita akan mengukur dua jarak ini, punya conrodnya, dan yang di sini ada panjang ini, terus dan yang terakhir ini. Dan yang terakhir mengukur jarak ini. Oke, terus kita di sini akan mengukur lubang yang ini. Oke. Kemudian fillet yang ini. Terus juga yang terakhir ketebalan ini ya. Nah, cuman saya akan menambahkan di sini adalah teks untuk sebagai notes. General tolerance sebesar plus minus 0,1 mm dan all fillet R 2,54 stated. Kita besarkan.
Kita lanjutkan ke part yang ketiga, yaitu piston pin. Kita akan menggunakan sketch. Kita rectangle. Kita break out 0. Dari posisi view yang ini kita annotate. Kita tarik garisnya. Kita ukur panjangnya. Terus kita ukur panjang ini dalamnya. Lalu ukur bagian sini ya. Dan yang terakhir mengukur sudut ini. Oke. Kita lanjutkan ke part berikutnya. Di bolt ini, kemudian 13 di sini, lalu di sini, kemudian kita punya fillet yang di sini. Sorry. Ini kita ganti sebagai M9. Terus kita ukur dari titik ini ke titik ini. Dari titik ini ke titik ini sebesar 41,5. Dan yang terakhir di sini kemudian annotate. Kita tarik garisnya. Dan yang terakhir kita akan mengerjakan part yang ini. Pertama kita sketch di bagian sini, mulai dengan line. Kita break out sebesar 12 mm. Klik OK. Kita punya gambar seperti ini. Kita annotate. Kita klik break out. Notate.
gunakan yang ini, ukur, taruh, breakout yang ini, sorry tadi ada kesalahan. Jadi dari titik ini kira-kira titik ini. Oke. Kita dimension, ukur dimension. Kemudian oke, kita kelarin yang ini dulu ya. Jadi di sini ada tebalnya 24,13. Kemudian di sini 15,25 dengan taper 3 derajat. Kemudian bagian yang ini adalah hole sebesar diameter 19,05. Kemudian di sini .43 dan diameter yang luar ini sebesar 76,2 dan yang terakhir diameter yang luar yang dalam sebesar 101,6. Tambahan untuk yang terakhir, saya ingin menambahkan bush. Saya pindahkan ke bawah sini, skala 1:1. Kemudian saya pindahkan seperti ini. Kita klik OK. Kemudian kita gunakan ini. Lalu kita gunakan ini. Kemudian kita ukur dimension. Yang ini 50,8 dan yang ini 25,4. Kemudian dengan lebar 31,75, skala 1:1. Kemudian kita gunakan sketch, circle, kita tambahkan teks. Kita tambahkan teks di sini dengan nomor 6. Dengan nomor 6. Oke. Kemudian untuk masalah produksi, jadi piston head ini, bagian piston ini kita akan produksi dengan cara forging atau dengan besi ditempa atau aluminium yang ditempa, kemudian dibikin untuk didesain untuk ditempa karena dengan casting proses kekuatannya tidak semaksimal dengan forging. Oleh sebab itu kita mengusahakan untuk melakukan produksi dengan
proses forging tentunya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.